Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Pada pagi yang indah ini, kami akan membaca firman-Mu sebagai kekuatan dasar hidup kami. Untuk itu tolong kami, kasihani kami, layakkan kami, agar kami dapat membaca merenungkan firman-Mu, terlebih dapat melakukan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Amsal 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-31. Amsal 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-31. Neraca seorang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenaran, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harap orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di janggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang.
Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Ketika kita melihat dalam perjanjian lama, Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, dan Allah berkata, "Engkau akan menjadi berkat." Dan benar, hidup Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, kita ini adalah milik Kristus. Artinya, kita juga adalah keturunan Abraham. Ketika kita melihat di Galatia 3 ayat 39, berarti kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kita dipanggil bukan untuk mementingkan diri sendiri. Menjadi berkat berarti hidup untuk memberi, bukan menerima. Jadi Bapak Ibu, prinsip hidup orang percaya adalah hidup untuk memberi. Alkitab juga menegaskan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita dapat melihat di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Hal ini menjadi hal yang sangat kontras dengan konsep hidup duniawi yang mengajarkan kita bahwa hidup itu harus menerima. Di dunia sekarang ini, banyak orang hanya mementingkan diri sendiri, mencari kemuliaan diri sendiri, dan kesenangan diri sendiri. Tapi Tuhan justru mengajarkan kita supaya kita memberi, dan dengan demikian hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bila kita memiliki sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang lain, maka ingatlah, itu bukan milik kita, tetapi itu berasal dari Tuhan. Dan jangan pernah terlintas di dalam benak kita bahwa uang atau kekayaan yang kita miliki adalah hasil kerja kita sendiri. Bahkan juga kepintaran, kehebatan, pekerjaan, karir, dan lain sebagainya, Tuhan percayakan itu kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu merupakan suatu anugerah. Bila kita memperoleh semuanya itu, Tuhan sangat menghendaki agar berkat yang kita terima dapat salurkan kepada orang lain. Karena itulah yang menjadi tujuan Tuhan memberkati kita, yaitu menggunakan berkat-berkat itu untuk memberkati orang lain. Untuk itu mari bersyukur jika Tuhan berkenan memakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, dapat memberi, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita tidak akan menjadi miskin karena kita memberi. Justru dengan memberi menunjukkan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Bacaan kita pada ayat yang ke-24 dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat ini sangat jelas bahwa ketika kita memberi dengan sukarela, Tuhan akan terus memberikan berkat-Nya kepada kita, bahkan memberkati kita dari hari ke hari. Untuk itu, mari menjalani hidup ini untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kita
tanpa memandang apapun yang ia miliki, menolong mereka yang kesusahan, kelaparan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat. Kiranya Roh Kudus tetap menolong memampukan kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kebaikan-Mu sungguh luar biasa kepada kami. Firman-Mu kami baca renungkan. Untuk itu kasihani kami. Tolong kami agar firman-Mu ini dapat mengambil bahagian dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan akibat sakit penyakit. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan segala keadaan penyakitnya, baik yang karena terpapar oleh pandemi ataupun karena penyakit yang lainnya. Tuhan berkati mereka dalam proses-proses penyembuhan, obat-obatan yang ia konsumsi. Tuhan berkati juga para keluarga, para medis yang senantiasa memberi dukungan, menjaga, merawat mereka yang sakit. Tuhan berikan kekuatan sehingga kelak mereka dapat merasakan kesembuhan yang tentunya asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan berat, terutama yang ditinggal oleh orang yang ia kasihi. Mari Tuhan menghibur melalui orang-orang di sekitarnya. Mari Tuhan berperkara dalam hidupnya, sehingga ia terus terhibur oleh Roh Kudus, dan mereka meyakini bahwa kasih Tuhan terus bersama-sama dengannya. Kami serahkan mereka yang berduka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha-usaha yang lainnya. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua. Berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, sehingga dari hari ke hari ia terus melihat bahwa penyertaan Tuhan tak pernah terlambat dalam hidupnya, dan ia terus bersandar hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami bencana alam, kelaparan, kemiskinan. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan lindungi mereka semua. Tuhan teguhkan iman mereka, iman percaya mereka kepada-Mu, agar dari hari ke hari ia terus merasakan kasih setia-Mu dalam hidupnya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin dilanda bencana alam. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, karena kami percaya Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami dalam mengelola bangsa ini. Pemerintah yang terus Engkau percayakan memberi tanggung jawab penuh kepada mereka. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat mempertanggungjawabkan dan mengelola bangsa ini dengan baik. Para pimpinan Tuhan berkati. Tuhan berkati juga tenaga kesehatan yang senantiasa menjadi garda terdepan dalam menekan penyebaran virus ini. Terima kasih ya Allah. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tetapi sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mohon penyertaan tuntunan dari Tuhan, agar kami dapat melalui hari ini dengan baik, penuh sukacita, dan nama-Mu tetap kami puji dan kami muliakan. Bapa di sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan bukan kehendak kami yang menjadi. Di dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.